Anies Baswedan gusar, belum apa-apa membuat partai ujung-ujungnya sudah dicatur namanya untuk mencari keuntungan dan adanya formulir untuk meminta bantuan. Inilah Anies Baswedan. Kita dengarkan sama-sama. Lihat aja ya, beberapa waktu ini beredar ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis, dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Itulah Anies Baswedan yang membantah bahwa dia telah mengirimkan formulir donasi minta sumbangan untuk partai baru. Kita tonton saja sejauh mana Anies Baswedan dalam membuat partai. Bisa apa tidak? Jangan hanya pandai menata kata saja. Haduh, nis. Ya, Anies Baswedan memberikan sinyal akan membentuk partai baru, begitu katanya. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Ya, itulah Anies Baswedan yang akan membentuk partai baru agar tidak terkontaminasi dengan partai lama. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai, guys. Akhirnya Woi, dipanggil Pak kejutan ya. Ketum Anies. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh ya, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Digis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah, bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh, manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Mantap. Memang lebih baik Anies bikin negara sendiri. Jadi tidak usah repot-repot pemilu langsung jadi presiden. Rocky Gerung sendiri juga mengatakan bahwa Partai Anies
akan dideklarasikan pada 20 Oktober bersamaan dengan lengsernya Presiden Joko Widodo. Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat terkait Anies Baswedan yang gagal maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan gagal diusung menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat. Anies Baswedan sempat mendatangi DPD PDIP Jakarta. Saat itu, kans Anies Baswedan menguat diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan Anies Baswedan sempat datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng itu menggelar pengumuman calon kepala daerah tahap ketiga pada Senin 26 Agustus 2024. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak menyebut nama Anies Baswedan sampai akhir acara. Megawati lebih memilih kader senior Pramono Anung berduet dengan Rano Karno. Nama Anies Baswedan kembali mencuat pada hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Anies digadang-gadang akan berduet dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono di Pilgub Jabar 2024. Tetapi kini Anies Baswedan yang memutuskan tidak maju di Pilgub Jawa Barat. PDIP akhirnya mengusung JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Rocky Gerung menilai Anies Baswedan dihalangi atau dijegal oleh sebuah kekuatan besar. Dibanding maju di Pilkada, Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai yang beroposisi dengan kekuatan besar tersebut. Rocky Gerung menyebut kekuatan besar itu tak lain adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia pun ingin Anies memimpin oposisi lalu membuat partai politik baru. Menurutnya, jika menjadi oposisi, maka Anies tidak perlu menempatkan diri dalam politik transaksional partai-partai. Lagi rame di sosial media, baik itu di TikTok, di sosial media yang lain, katanya Anies Baswedan lagi mau bikin partai politik sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan atau oligarki saat ini. Menurut kalian, kalau misalnya Anies Baswedan bikin partai politik, kalian bakalan dukung apa enggak, sama bakalan lolos verifikasi apa enggak ya? Partai yang paling saya benci justru sekarang menjadi partai penyelamat demokrasi. Menyala PDIP. Saya yakin kalau misalkan PDIP tidak usung Anies, kau balik benci lagi. Dan dikabarkan Anies bakal menjadi Ketua Umum Partai Perubahan Partai Indonesia Perubahan sudah terbentuk dan Mas Anies bakal menjadi Ketua Umum partainya. 6 kecamatan yang sudah masuk di dalam Partai Perubahan, 18 kecamatan. 18 kecamatan ini kita sudah membentuk mulai dari Kocam sampai ke Sorges, walaupun belum lengkap semuanya, tetapi sudah. Wow, magic! Ternyata Mas Anies membentuk Partai Indonesia Perubahan dan ketua partainya itu Mas Anies sendiri. Nah, gini kan enak toh Mas Anies kalau mempunyai partai sendiri. Ibaratnya nanti kalau mau maju sebagai presiden sudah mempunyai kendaraan pribadi, tidak susah-susah nebeng ke tetangga ya. Gimana menurut kalian loh? Partai Indonesia Perubahan yang dipimpin Mas Anies ini akankah bakal menjadi partai yang besar di Indonesia? Jika kalian minat silahkan daftar Partai Indonesia Perubahan ya. Di sana ada lowongan-lowongan yang akan membuat kalian berubah Power Rangers dan angel-angel. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu, betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain, ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak.
Ini barang bagus, Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Lihat rekam jejaknya, kemana lagi ya Anies setelah kalah Pilpres? Siapa sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jaya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, diangkat jadi Menteri Pendidikan. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Lalu setelah itu didukung dan diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra, didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi Gubernur DKI, menikmati kursi empuk Gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi.